Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para penonton sekalian yang saya hormati. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan iman, dengan berpengharapan, dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal perbuatan kita. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita sampaikan adalah terkait dengan hikmah nuzulul Quran. Para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya sejarah turunnya Al-Quran melalui dua fase. Fase yang pertama adalah fase di mana Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit ketujuh. Peristiwa ini dilakukan dengan bantuan Jibril alaihissalam, dibawa secara sekaligus cover to cover A to Z, berlaku pada peristiwa malam yang mulia. Sementara yang kedua, turun dari langit ketujuh disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ke atas muka bumi. Dimulai dengan peristiwa Gua Hira. Begitu terus hingga 23 tahun. Peristiwa yang pertama disebut dengan Lailatul Qadar. Peristiwa yang kedua disebut dengan Nuzulul Quran. Mungkin sebahagian kita selama ini memahami, bukankah Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran? Tetapi kenapa masyarakat kita selalu memperingati Nuzulul Quran? Apa yang membedakan? Penjelasan yang tadi saya sampaikan membantu kita untuk memahami peristiwa Lailatul Qadar adalah peristiwa di mana Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit ketujuh. Dan ini yang disinalir, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang Rasulullah SAW menyebutkan clue-cluenya terjadi pada 10 hari terakhir. Sebagian riwayat menyebut clue-cluenya pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir. Dan sebahagian lagi yang secara definitely menyebut malam 27. Meskipun demikian, para ulama menyebut wallahu a'lam dari akhir setiap pandangan yang dikemukakan. Sementara Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk membawa Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad, ditandai dengan peristiwa Gua Hira. Jika yang pertama Lailatul Qadar turun secara sekaligus, sementara Nuzulul Quran adalah awal di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan disempurnakan selama 23 tahun. Para pemirsa yang dikasihi, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil tentang peristiwa Nuzulul Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Sebahagian daripada kita memahami bahwa kemuliaan Ramadan karena puasanya. Tetapi izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyebut bahwa sesungguhnya kemuliaan Ramadan terletak pada Al-Qur'annya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya di saat kita berpuasa, sesungguhnya sedang memuliakan Al-Qur'an. Dalam sejarah disebutkan para pemirsa, perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah
Ini pertanda bahwa 15 tahun Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah kenabian, belum melaksanakan puasa Ramadan. 13 tahun di Makkah, lantas kemudian 2 tahun di Madinah, barulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berpuasa. Ini menandakan secara historicalnya ada Ramadan dulu, ada Al-Quran dulu, barulah disyariatkan untuk berpuasa. Para pemirsa, mulianya suatu tempat, mulianya suatu waktu, itu ditentukan oleh peristiwa yang melatar belakangi. Bandar Jakarta yang sebelumnya disebut dengan Jayakarta, disebut dengan Sunda Kelapa, tentu dia menjadi istimewa dikarenakan ada peristiwa proklamasi. Jakarta menjadi saksi di mana proklamasi disampaikan di Jakarta. Saya membayangkan kalau seandainya proklamasi tidak terjadi di Jakarta, jika seandainya Bung Karno dan Bung Hatta tidak membacakan proklamasi di Jakarta, maka tentu Jakarta sama dengan kota-kota yang lain. Dengan demikian saya ingin mengatakan kemuliaan dan keistimewaan Jakarta di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia karena ada peristiwa yang hebat, karena ada peristiwa yang istimewa, yang itu adalah peristiwa proklamasi. Ramadan yang sesungguhnya telah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah pada ketika itu pun demikian. Kalau seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka tentu status bulan Ramadan, kedudukan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kemuliaan Ramadan terletak pada Al-Qur'annya. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan Ramadan tidak pada puasanya. Meskipun di saat kita tidak puasa, kita tidak mendapatkan kemuliaan. Tetapi inti dari semuanya itu, kemuliaan Ramadan dikarenakan ada peristiwa Al-Quran. Justru di saat kita ini melaksanakan puasa ma'asyiral muslimin, kita dalam rangka menghormati Al-Quran. Kita ingat ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kita harus puasa Senin dan Kamis?" Rasulullah kemudian menjawab, "Dzaka yauma wulidtu." Pada hari itu adalah hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan hari di mana nanti saya akan diwafatkan oleh Allah. Wa yauma ub'atsu, dan nanti saya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa syariat puasa ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa turunnya Al-Quran, peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, para pemirsa yang dikasihi, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam kemuliaan. Pada malam kemuliaan. Seolah-olah Allah ingin memberi pesan bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah itu ditentukan di waktu malam, bukan di siang harinya. Kita kalau siang hari barangkali bisa pencitraan. Kalau siang hari kita bisa imaging. Kalau siang hari kita takut diketahui oleh orang lain. Tetapi ketika malam datang, maka kita bisa melakukan apapun yang boleh jadi membuat kita tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu kemuliaan seseorang ditentukan waktu malam. Maka kalau malam kita baik, kalau malam kita dekat dengan Allah, kalau malam kita munajat sama Allah, kalau malam kita memperbaiki diri, insya Allah di siang harinya pun kita juga akan demikian. Tetapi orang yang siang harinya kelihatan baik, orang yang siang harinya menampilkan diri sebagai orang baik, malam harinya di saat tidak ada yang melihat, maka dia akan melakukan pelanggaran dan pelanggaran. Maka kemuliaan kita ditentukan di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang ketiga, para pemirsa, hikmah daripada peristiwa turunnya Al-Quran ini adalah Allah turunkan Al-Quran ini secara berperingkat, bertahap-tahap, supaya hati, jiwa kita siap untuk menerima Al-Quran
Ini bertanda untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, memerlukan tahapan. Tidak bisa sekaligus. Oleh karena itu Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh saja mudamu nakal, tetapi di saat tua jangan. Boleh saja masa lalu punya masalah, tapi masa kini dan masa depan harus mencoba untuk selalu memperbaiki. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu al-muwafiq ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.